Saudara, perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dikabarkan akan dilakukan besok Rabu 15 Juni 2022. Berembus kabar, Partai Amanat Nasional akan masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah partai politik pendukung pemerintah pun bereaksi. Isu perombakan atau reshuffle kabinet yang dikabarkan akan dilakukan pada Rabu 15 Juni besok mengemuka di kalangan elit politik. Hal ini direspons Istana Kepresidenan lewat Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kendati kepastian waktu reshuffle ada di tangan Presiden, Pramono Anung mengisyaratkan kini kabinet butuh kecepatan. Ya pokoknya itu kewenangan sepenuhnya Presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa, Presiden yang tahu. Karena pemerintahan ini kan masih 2 tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan. Ya, makasih. Pada isu reshuffle kabinet kali ini, berhembus kabar kader Partai Amanat Nasional akan duduk di Kabinet Indonesia Maju. Namun PAN mengaku tidak mendengar kabar apapun soal isu tersebut. Ya, kembali lagi kita dalam hal ini itu tidak bisa memastikan apa-apa, ya. Justru kami juga mendapatkan kabar dari teman-teman media. Nah, kita seperti halnya dalam pemberitaan sebelumnya tetap menegaskan bahwa ya, yang namanya reshuffle, namanya penempatan orang-orang yang terpercaya di kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Kedaulatan sepenuhnya ada pada Presiden. Jadi, Partai Kebangkitan Bangsa berharap, kalaupun reshuffle kabinet dalam waktu dekat, baiknya dilakukan bukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik tertentu. PKB pun berpendapat rencana reshuffle kabinet kali ini terasa terlambat. Saya sebenarnya berharap reshuffle lebih dulu. Karena apa? Karena reshuffle hari ini bertepatan kurang lebih 1 minggu ketika dunia mengumumkan krisis ekonomi global. Apalagi kalau reshuffle menggunakan kacamata mengakomodasi politik. Padahal yang dipentingkan hari ini bukan akomodasi politik, bagaimana ekonomi Indonesia tumbuh, bergerak, dan sanggup menghadapi tekanan ekonomi global yang kurang baik. Sementara itu, partai politik pendukung utama Presiden Joko Widodo, PDI Perjuangan, optimistis kadernya tidak akan ada yang dikeluarkan dari kabinet. Kalau jatah PDIP berkurang di menteri, Orapopo juga. Itu pasti mustahil. Tapi PDI Perjuangan meyakini bahwa tidak akan ada masalah dengan partai kami. Ya, kami keluarga besar PDI Perjuangan baik-baik saja. Ya, jumlah menterinya ya tetap seperti yang ada, bahkan mungkin bisa tambah. Kini, usia Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya tersisa 2 tahun lagi. Harapannya, reshuffle dilakukan untuk perbaikan kinerja pemerintah yang berdampak pada kepentingan publik dan bukan hanya untuk kepentingan politik. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, sejauh mana kebenaran perombakan Kabinet Indonesia Maju yang konon akan dilakukan besok? Benarkah Partai Amanat Nasional PAN akan masuk ke dalam kabinet saat Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet? Saya akan membahasnya bersama Ketua DPP Partai Amanat Nasional Saleh Daulay serta peneliti dari Carta Politika Arda Rana Direksa. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat malam. Ya. Saya ke Bung Saleh dulu. Bung Saleh, saya dapat informasi, saya mau langsung konfirmasi aja ke Ketua DPP-nya PAN. Ketua Umum Anda, Bang Zulkifli Hasan, posisinya adalah Menteri ATR, Agraria dan Tata Ruang. Benar ya? Ya, pertama begini, perlu dijelaskan bahwa sebetulnya kan soal kabinet ini adalah urusannya Presiden. Ya. Jadi hak mutlaknya Presiden, itu hak prerogatifnya Presiden. Jadi kami malah justru mendapat kabar bahwa PAN akan diundang dan diberikan kesempatan untuk menjadi menteri. Jadi dalam konteks ini tentu kami sangat senang. Oh, tunggu sebentar, Bang. Boleh nggak saya tanya siapa yang mengundang dan kapan informasi itu ada? Ya, ini kita juga dapatkan informasi kan tentu dari kalangan media juga yang banyak menjelaskan. Dan tentu ada juga pihak aja nih Bang Saleh nih. Ya, teman-teman kita yang juga memiliki akses dengan informasi di istana juga menjelaskan hal yang sama. Jadi maksud saya begini, surat resminya dari istana misalnya belum diterima oleh PAN sampai hari ini, sampai detik ini. Saya mau jelaskan dulu, belum selesai.
Jadi Partai Amanat Nasional itu posisinya itu adalah memberikan kesempatan sepenuhnya soal reshuffle kabinet Iya. kepada Presiden. Kami tidak dalam posisi katakanlah mendesak, mendorong dan juga katakanlah memberikan saran masukan Presiden soal itu. Kami yakin Oke. Presiden adalah orang yang sangat mengerti betul tentang kebutuhan organisasi di kabinet. Dan karena itulah maka kami posisinya sampai hari ini menunggu. Iya. Karena ini kan Iya, paham beberapa betul. kali, Iya. sudah beberapa kali kan isu reshuffle ini akan dilakukan, tapi kan belum berlangsung juga. Iya. Jadi kami juga tidak mau nanti dianggap seakan-akan kami harus masuk di sana gitu, bukan seperti itu. Karena kami mendukung pemerintahan ini tanpa syarat apapun. Kan kami sudah membuktikan, kami ketika Ketum mengatakan kita harus dukung pemerintah sampai akhir periode ini, kita melakukan. Dan sekarang kalaupun kami tidak di dalam kabinet, kami sebetulnya sudah diperintahkan ya untuk mendukung kebijakan-kebijakan Presiden. Nah, kalau nanti ternyata kami diberi kesempatan, ada kader kami yang bisa duduk sebagai menteri, tentu dukungan itu tidak lagi hanya dukungan sebatas dukungan politik di parlemen, tetapi juga sudah ikut mengerjakan kegiatan-kegiatan pemerintahan secara lebih praktis ya di dalam kabinet itu sendiri, dan itu tentu dukungannya sangat konkret. Nah, kalau ditanya apa menterinya, apakah Kementerian BPN ATR misalnya pertanahan seperti itu, jawabannya adalah ini kita juga sama-sama menunggu Pak Iman. Jadi kalau isu yang beredarkan seperti itu, tapi ini kan sangat dinamis, perubahan-perubahannya sangat dinamis, dan karena masih sangat dinamis ya kami sangat menunggu juga lah ya informasi terakhir. Ya, oke. Anda nggak mau melangkahi Presiden lah karena hak prerogatif Presiden. Intinya kan seperti itu. Tentu ini menjadi pesan penting dari PAN. Kita hargai itu. Tapi saya ingin tanya, sejauh ini ada nggak surat yang sudah diterima oleh pimpinan PAN atau mungkin oleh Pak Zul sendiri, Bang Zul sendiri, atau mungkin undangan untuk besok misalnya? Jadi saya kira kalau surat yang dalam bentuk surat tertulis gitu itu saya kira dulu juga nggak begitu ya. Oke, maksud saya telepon atau apa mungkin? Tidak mesti tertulis fisik. Mungkin WhatsApp atau mungkin pesan singkat atau telepon. Adakah seperti itu? Besok datang ya Rabu 15 Juli 2022. Jadi ini pertanyaannya ini jangan sampai kita mendahului apa yang sesungguhnya terjadi ya. Jadi ini sebetulnya ya kalau di kita kan sebetulnya ini nggak mesti. Ini nggak mendahului, ini saya cuma tanya, ada nggak informasi seperti itu, Bung Saleh? Ya sebetulnya ada saja ya. Oke, ada. Karena ini kita masih menunggu ya, tentu kita tidak mau mengabarkan apapun dulu. Iya. Karena begini loh, ini sangat sensitif. Gini. Terima kasih Pak. Tapi terima kasih atas kejujurannya. Jadi ada ya dari pihak istana berupa pesan itu. Ada beberapa aspek di sini kenapa saya kira ini tidak bisa misalnya kita langsung seakan-akan ini. Karena pertama ya. Kita tidak mau ada posisi kita mendesak dan seakan-akan meminta jabatan apapun yang Presiden. Itu satu. Yang kedua, kami orang yang datang belakangan, Pak Iman. Kami sadar bahwa kami orang datang belakangan, karena itu kami tidak mau misalnya ada posisi partai-partai yang sudah selama ini mendukung Presiden, tiba-tiba merasa kita ini overacting, berlebihan, atau macam-macam, dan ini sensitif gitu. Dan kami juga tidak mau misalnya kata posisi kami itu justru membuat partai-partai lain tidak nyaman. Nah, ini masalah ini yang saya kira ada kaitannya dengan kita harus sabar menunggu keputusan apa yang diberikan oleh Presiden. Kalau misalnya Presiden nanti sudah memutuskan ya tentu kita sami'na wa ta'na, karena kami tentu sekarang secara realitas kita mendukung program pemerintah. Kan gitu, karena itu kita sami'na wa ta'na apa yang akan diputuskan. Begitu. Patuh dan taat gitu ya, apa yang kemudian sampaikan Presiden tidak mau melangkahi, di mana posisinya tidak tahu, tapi bahwa ada undangan, iya. Ini kan yang saya dapatkan dari wawancara dengan Anda nih Bung Saleh. Meskipun juga tetap bahwa tidak, sekali lagi saya garis bawah ini penting nih, tadi saya nggak boleh potong, tapi saya ulangi lagi nih, karena ini komitmen PAN, tidak mau mendahului hak prerogatif Presiden, karena ini hal yang sensitif gitu ya. Ya. Oke, baik. Saya ke Bung Arda. Bung Arda, ini PAN kan sebenarnya bukan warga baru. Kita tahu 2016 sampai 2018 ya, itu ada Menteri PAN RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Waktu itu saya ingat betul namanya Pak Asman Abnur. Ini dari kader PAN juga, namun terdepak. Mengundurkan diri sih waktu itu informasinya, tapi kemudian isu-isu yang berkembang karena memang PAN menjadi anak nakal. Sekarang gabung lagi. Bagaimana Anda melihat ini? TV Kompas. Ya. Kalau saya sih sebenarnya lebih melihat wacana reshuffle ini kan memang sudah lama digulirkan. Setidaknya sudah dalam setahun terakhir sejak reshuffle kedua yang dilakukan itu di April, ini wacana ini terus bergulir yang seperti tadi Bang Saleh bilang
belum terwujud kan gitu. Nah memang kalau menurut saya saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan reshuffle. Karena apa? Karena pertama ada dorongan dari dampak ekonomi global sendiri yang disebabkan sebutlah misalnya krisis di Rusia dan Ukraina yang terjadi saat ini yang memang sedikit banyak akan menimbulkan gejolak terhadap harga-harga ekonomi di Ekonomi satu, saya list nih, saya daftar. Betul. Bagaimana ekonomi pertama, yang kedua? Faktor ekonomi ini, Mas Aiman, memang ini juga yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi sendiri bahwa ada penekanan penting di sini untuk dilakukannya perombakan di sisi faktor ekonomi. Oke. Nah, artinya di sini kalau menurut saya tidak mengatakan bahwa tidak menyambung bahwa kemudian dari PAN kemudian masuk faktor ekonomi, tapi menurut saya reshuffle-nya sendiri. Saya konteksnya adalah kebutuhan reshuffle itu sendiri. Nah, bahwa kemudian PAN akan bergabung dan segala macam, saya lebih melihat ini hal yang sah-sah saja sebenarnya, karena menurut saya ini wajar ketika membentuk kabinet membutuhkan dukungan politik, apakah agar memudahkan pembahasan di DPR misalnya seperti itu, dengan kemungkinan PAN bergabung diharapkan program-program yang dijalankan akan lebih mudah. Oke, saya tanya lu nanti kita bicara soal menteri-menterinya, tapi kan kalau Anda katakan tadi ekonomi kan ada banyak, ada Menko-nya, ada Menteri Ekonominya, ada Menteri Perdagangan, ada Perindustrian, ada BUMN, itu semuanya terkait dengan ekonomi. Kalau kita nggak mau tambah lagi misalnya dengan investasi dan lain sebagainya, tapi rasanya nggak mungkin kalau itu. Saya tanya soal Marinvest maksud saya. Saya ingin tanya soal tadi Anda katakan bahwa PAN yang hampir pasti masuk. Saya ingin tanya, kenapa mesti ketua umum? Sejujurnya saya tidak mengatakan bahwa ketua umumnya akan menjadi. Ini kan informasi yang beredar ya, ketua umum. Ya. Apakah ada keuntungan sendiri? Karena kita tahu misalnya Menko Perekonomian ketua umum, lalu ada Bappenas ya, Menteri PPN juga ketua umum. Betul. Ya, sebenarnya kalau saya tidak. Kalau misalnya memang pertimbangan ke ketua umum hanya karena ketua umum, jujurnya menurut saya ini tidak terlalu ideal untuk melakukan reshuffle karena tadi disebutkan sebagai bentuk akomodasi politik saja gitu. Artinya saya lebih melihat kebutuhan reshuffle ketika dampak global yang terjadi yang cukup parah sebenarnya dengan cetuskannya krisis ekonomi global, saya lebih melihat kebutuhan reshuffle ini adalah didasarkan pada kapabilitas orang yang akan. Itu kan idealnya, meskipun ketika ketua umum masuk kan bayangannya adalah secara politik gampang untuk kemudian diajak kerjasama, kalau nggak mau dibilang disetir gitu ya. Ya, kembali menurut saya misalnya memang Pak Zulkifli Hasan memang akan dimasukkan, tentu rasanya menurut saya harus trace dulu background apakah dengan kapabilitas Pak Zulkifli Hasan selama ini dan apa yang telah dilakukan selama ini dan kemampuan atau keahliannya sendiri di sisi mana itu menurut saya. Jadi kalau saya kembali, kalau ketua umum masuk apakah dibolehkan? Saya tidak mengatakan bahwa itu menjadi sesuatu yang prohibited gitu, tapi menurut saya tetap pertimbangannya adalah bahwa itu harus didasarkan pada kemampuan yang. Saya ke Bung Saleh kalau gitu. Bung Saleh, jadi saya sampaikan lagi, tanpa mendahului hak prerogatif presiden, yang diundang adalah ketua umum Anda ya? Jadi itu nanti kita lihat ya, ini kan besok akan diumumkan itu kalau memang jadi reshuffle-nya. Jadi saya mau menanggapi saja soal ketua umum tadi. Andai kata misalnya ketua umumnya nanti yang ternyata diamanahkan oleh partai untuk menjadi, katakan menempati posisi yang diminta oleh presiden. Pertama ada beberapa pertimbangan ya. Pertama, bisa jadi presiden memang meminta ketua umum itu sendiri dengan berbagai macam pertimbangan yang tadi ya, bisa jadi kapabilitasnya, mungkin bisa jadi aspek sosiologisnya, bisa aspek politis dan macam-macam. Dan ini kan namanya politik ya. Tentu presiden punya pertimbangan itu. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi kapabilitasnya Pak Zul ini sebetulnya backgroundnya kalau ditanya tadi itu adalah seorang pengusaha, Pak. Jadi beliau sebelum menjadi politisi ini sudah pengusaha yang saya kira berhasil.
dan masuk di politik, kemudian beliau sudah pernah menjadi sekjen partai, kemudian jadi ketua umum partai, jadi ketua MPR RI, sebelumnya jadi menteri kehutanan, ketua MPR RI, sekarang wakil ketua MPR, kemudian beliau juga pernah 2 kali menempati posisi sebagai ketua umum partai. Jadi kalau ditanya, apalagi yang tidak diketahui oleh beliau di dalam persoalan tata negara dan pengelolaannya, saya kira masih cukup ya dari sisi pengalaman-pengalaman itu, ya saya kira bisa. Dan tentu Presiden punya juga track record ini pastinya. Jadi kita lihat dulu apakah benar nanti beliau yang akan diamanahkan. Tapi mudah-mudahan dari sisi kapasitas kita yakin lah kalau Oke, tadi katakan Anda nggak naif juga bahwa nggak mungkin hanya bicara soal kapabilitas, tapi juga bicara soal sosiologis, ada juga politis. Iya, pastinya. Karena Presiden Jokowi kan juga sebagai seorang politisi. Sebagai presiden itu adalah jabatan politik. Ya. Jadi sebagai jabatan politik itu betul-betul harus didukung ya, secara penuh oleh kekuatan politik. Dan kami sebetulnya tanpa harus dikasih menteri sekalipun, kami di DPR ya tentu sudah mendukung kebijakan presiden. Tapi ingat, kami diamanahi oleh ketua umum kami juga, jika ada persoalan-persoalan yang perlu dikritisi dari kebijakan pemerintah, tetap saja kami kritisi dalam konteks bagaimana memperbaiki, begitu loh. Jadi bukan berarti tadi kalau dikhawatirkan nanti gampang digiring-giring, itu nggak betul juga. Oke. Karena kita tetap saja proporsional dan profesional. Tetap kritis, tapi nggak kapok tuh 2018 Asman Abnur mesti turun. Jadi ini saya kira ini kan ada sesuatu yang berbeda ya. Dalam konteks yang kemarin itu pada periode lalu kita berbeda pilihan presiden. Malah justru PAN diberi apresiasi. Kenapa? Karena kami menyatakan akan mencalonkan presiden lain, bukan ikut dengan gerbongnya Pak Jokowi. Pada waktu itu kan begitu. Karena itu tentu secara etis kami meminta ya kita mundur karena jadi kita mundur. Jadi mundur itu bukan berarti kita beda pendapat dengan Pak Jokowi, nggak suka dengan Pak Jokowi, bukan. Ini kan pilihan politik tadi. Ini kan kita hidupnya ini di dalam ruang politik gitu loh Pak Aiman. Jadi, karena kita hidup dalam ruang politik itu mestinya jangan semua dinilainya itu buruk gitu dalam konteks itu, malah justru baik. Jangan sampai misalnya kita bertahan terus di situ malah orang ngatai kita. Jadi PAN punya komitmen mau di dalam mau di luar kabinet tetap kritis. Kita akan tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam konteks untuk memperbaiki pelayanan terbaik bagi masyarakat kita. Dan kritiknya terbuka, baik. Terakhir singkat saja ke Bung Arda. Bung Arda, Anda kan punya survei ya, 63% ini mayoritas luar biasa, lebih dari 50%. Masyarakat setuju akan perombakan kabinet. Dan pilihannya hanya satu, di bidang ekonomi, betul demikian? Memang dalam survei juga terlihat, memang kita survei rilis kemarin itu kan ada bidang ekonomi, ada bidang hukum, ada bidang politik, kurang lebih seperti itu. Memang penilaian publik terhadap bidang ekonomi ini memang yang paling rendah. Walaupun kalau kita lihat trennya sebenarnya sudah agak menaik. Dan prediksi Anda, singkat saja, prediksi Anda pada reshuffle kali ini, perombakan kali ini, cukup banyak menteri yang akan berubah? Saya mungkin kalau tadi pakai bahasanya tidak ingin mendahului presiden. Ya. Ini pengamat juga ikut-ikutan politisi nih. Padahal nggak ada kaitan, silakan. Diminta Mas Aiman untuk jadi sedikit menganalisa apa. Oke, iya. Kan analisa boleh bebas-bebas saja. Menurut saya sebenarnya kembali menteri-menteri di bidang ekonomi, saya tidak berani sebutkan siapa-siapanya, tapi mungkin ada beberapa kesalahan yang kemarin sempat terjadi, misalnya seperti harga minyak yang naik, gitu. Kemudian kenaikan harga bahan pokok. Mungkin beberapa menteri di situ yang cukup intens mengurus itu, mungkin menurut saya itu yang akan minyak, maksudnya minyak goreng atau BBM? Minyak goreng. Minyak goreng, oke. Minyak goreng, harga bahan pokok dan lain sebagainya. Ini arahnya Menteri Perdagangan nih. Saya nggak tahu nanti apakah itu apa enggak. Saya nggak bilang itu, Mas. Ya, betul maksud Anda. Saya konfirmasi betul ya maksud Anda ya? Ya. Oke, nanti tapi kemudian keputusan tentu ada di Presiden, bagaimana kemudian Presiden Jokowi nanti memutuskan apakah PAN akan masuk atau tidak. Kalau saya mendapat informasi, ya 99% masuk, hanya 1% yang bisa menentukan adalah Tuhan, gitu kan. Karena nggak ada keputusan manusia 100%, begitu ya Bung Saleh ya? Ya, kita serahkan kepada Presiden, dan apa yang kita perbincangkan ini tentu ya adalah pengamatan kita juga dari luar, karena apapun ceritanya tentu Presiden sendiri yang akan pasti memutuskan yang terbaik menurut beliau. Kita lihat besok. Jadi besok informasi akan terjadi reshuffle untuk perombakan kabinet. Kita akan lihat nanti apakah benar, siapa saja mereka, dan bagaimana kemudian perubahan di kabinet nanti.
besok kita simak sama-sama. Terima kasih Bung Saleh Daulay, Ketua DPP Partai Amanat Nasional, yang segera akan masuk ke kabinet partainya, entah siapa. Dan tanpa mendahului presiden tentu. Saya harus katakan itu, harus garis bawah itu. Dan juga Bung Arda Rana Direksa dari peneliti Carta Politika. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu.